Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini, di channel Part Time Trader. Kita ketemu lagi setiap minggu, tapi kali ini videonya spesial karena saya mau sharing pengalaman saya, ya sesuai dengan judul, karena tidak disiplin, all in, akhirnya rugi besar. Oke, jadi review dulu ya untuk minggu ini. Eh, untuk IHSG sendiri memang kurang begitu bagus ya. Di sini turun di hari Senin sama Selasa, mantul di hari Rabu, dan ya sekarang eh, naik sedikit. Oh enggak, 0%. Jadi dia masih di dalam koridor ini. Kemarin sempat breakout, tapi ternyata false break. Ya, mungkin teman-teman tahu juga karena memang ada satu saham Bukalapak yang di bawah ARB ya di hari Senin. Senin Selasa, jadi cukup membuat market bergejolak, OLT pada hang, jadi lemot, ya, gitu. Nah, untuk minggu lalu yang saham-saham yang saya kasih di video sebelumnya yang kita pantau, jadi IHSG turun 1,03%, dan semua saham yang saya kasih list untuk pantau ya memang hasilnya jelek. BNBA minus 18%, DGNS minus 12%, AGI minus 12%. Nah, saya juga mau sharing dengan pengalaman saya ini. Kemarin saya sempat trading, memang kalau saham-saham yang saya pantau ini, dari 5 saham itu, biasanya saya trading cuman satu saham. Jadi satu saham saya trading, all in, biasanya naik TP 5-6% saya keluar, atau minus 2% saya keluar. Tapi karena minggu lalu sudah cukup pede, karena mungkin minggu lalu kalau nonton video minggu lalu teman-teman tahu bahwa dapat arah di Bank Oke di saham Dinar. Jadi minggu ini cukup optimis nih. Oke. Nah ternyata karena tidak disiplin akhirnya dihajar oleh bandarnya. Ya, kurang lebih begitu. Jadi coba kita review dulu ya. Minggu lalu itu saya trading di BNBA. Ya, minggu lalu ini saya trading di BNBA. Jadi Senin pagi itu saya beli. Coba kalau kita ganti di range 1 jam. Oke. Tanggal ya Senin. Senin itu saya beli pagi sebelum naik, sempat naik di sini sekitar 7%-an. Saya biarin aja. Ya kan? Saya cukup pede. Akhirnya dia turun, tutup di harga pembukaan. Oke, saya masih, wah, oke. Hari Selasa masih ada kesempatan nih, nanti naik lagi. Ini paling turun gara-gara Bukalapak turun. Hari Selasa ternyata ARB pagi-pagi turun. ARB sempat naik sedikit, ARB. Saya akhirnya terkunci di ARB di hari Selasa. Rugi 6% dengan kondisi porto all in. Hari Rabu libur ya. Hari Kamis langsung turun lagi ARB. Untung sempat naik sedikit, langsung saya jual. Jadi memang juga untuk berbagi buat teman-teman bahwa kalau saham ARB terus dia rebound, uh, lebih baik cepat-cepat dijual karena biasanya akan balik lagi ARB. Dan benar, hari Jumatnya saya udah nggak pegang BNBA, dia ARB lagi. Jadi saya cukup dalam ini di BNBA. Nah, saya juga mau sharing kenapa saya berani all in sebenarnya di saham-saham yang saya rekom istilahnya tiap minggu. Jadi dari 5 ini saya akan pilih satu karena saya optimis bahwa bank-bank kecil akan naik, bank-bank rencana digital dia akan naik. Jadi saya pagi-pagi Senin sudah HKBNBA. Ya, memang sempat dibawa naik ke 7%, tapi habis itu ya seperti saya cerita tadi turun. Karena saya itu sebenarnya punya 3 akun. 3 akun yang saya maintain untuk trading saham. Jadi apa aja sih 3 akun itu? Dan nanti saya ceritakan kenapa saya jadi berani untuk all in. Tapi
karena tidak disiplin, akhirnya dihajar sama bandar. Oke. Nah, akun yang pertama saya punya itu akun untuk swing. Jadi untuk swing ini saya bisa pegang 1 minggu sampai 2 bulan, ya kurang lebih segitu. Ini saya pakai sekuritas ini, Mirai Neo Hots. Saya ada porto saya 5 sampai 6 emiten. Oke. Saya belinya juga pakai money management, belinya nyicil. Analisa yang saya pakai untuk akun di swing saya ini adalah aksi korporasi. Misalnya saya cari di website BEI, Keterbukaan Informasi. Itu teman-teman sering-sering aja baca di situ. Saya aja sampai sekarang untuk swing saya pakai itu, dan tentu saya juga pakai teknikal. Teknikal untuk menentukan support. Oke, jadi untuk menentukan support saya. Akun swing ini seharian nggak saya selalu liatin sih, kadang-kadang aja. Terus keputusan jual beli di akun di emiten saya yang untuk swing itu saya lakukan di pre-closing. Pre-closing atau sudah menjelang sudah mau tutup market, oh dia ternyata tembus jebol support, saya jual. Dia masih bertahan, saya masih pegang. Atau dia sudah mencapai TP, ya saya TP gitu. Tapi saya lakukannya biasanya nggak selalu saya liatin. Stop loss saya itu di support, TP-nya ya 15 sampai 20%. Ya kurang lebih sih seperti itu. Terus, nah kalau ada keuntungan dari akun swing ini, saya masukkan di akun saya yang akun invest. Karena saya nggak mau compounding di akun swing, saya lebih baik keuntungan yang ada itu saya taruh di akun invest. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang ya lumayan besar gitu. Tiap bulan saya ambil, atau kalau memang lagi rugi ya nggak ada yang bisa kita ambil ya. Tapi kadang-kadang kecil, hanya berapa ya saya nggak apa-apa saya ambil untuk masuk pindahkan ke akun invest saya. Oke. Di akun invest itu saya pakai ini sekuritas ini, CGS CIMB, kode brokernya YU. Saya cuma punya 3 emiten. Nggak saya lihat tiap hari, kadang-kadang seminggu sekali juga belum tentu saya lihat. Jarang sekali saya buka. Saya buka akunnya ini kalau cuman lagi mau beli, kan. Karena saya memang pegang ini buat jangka panjang. Jadi memang nggak ada rencana jual. Mungkin mau pegang di 5 sampai di atas 5 tahun lah. Analisa yang saya pakai itu fundamental, valuasinya masih murah atau bukan. Saya ada pernah buat video 2 bulan yang lalu, bagaimana untuk kita secara mandiri dan gratis, free, untuk menyeleksi akun-akun yang berfundamental bagus dan valuasinya masih murah. Nanti saya taruh linknya di deskripsi video ini ya. Keputusan jual belinya saya, ya ini karena saya nabung saham, jadi nggak ada stop loss dan memang untuk jangka panjang. Jadi kalau dia turun, ya saya senang-senang aja saya beli lagi gitu loh. Apalagi kalau dia turun pas kebetulan keuntungan dari akun swingnya cukup besar, nah saya lumayan bisa average down cukup besar. Nah untuk keuntungannya memang saya compounding, jadi saya nggak ada tarik sama sekali. Gitu. Jadi ini ada 2 yang tadi saya udah bilang, pertama di akun swing, kedua di akun invest. Nah saya punya akun yang ketiga. Nah ini kadang-kadang kan kalau kita cuman swing sama invest, seharian kadang-kadang nggak lihat emiten, kurang seru gitu kan. Ada selalu rasa yang, wah kepengen nih untuk scalping, kepengen untuk jiwa yang agak-agak berjudi seperti itu. Nah, juga lihat banyak sekarang kan di YouTube bahwa ada kompetisi satu sekuritas bisa sampai ratusan persen. Pengen juga coba begitu. Nah, saya sarankan teman-teman punya satu akun khusus untuk scalping atau di sini ODT, one day trading. Saya pakai Stockbit. Nah, ini saya pakai memang portonya cuma satu emiten aja, all in. Jadi begitu beli langsung max buy dari yang sudah saya seleksi 5 yang selalu saya bagi tiap minggu itu. Tapi psikologi kita memang harus disiplin, stop loss, dan take profitnya. Kemarin BNBA itu saya nggak disiplin untuk take profit. Akhirnya jatuh, nggak disiplin untuk stop loss. Ya. Dan yang paling penting juga adalah ready to take risk. Jadi meskipun all in tuh harus sizable. Jadi harus benar-benar teman-teman harus anggap duit yang ditaruh di situ sudah ready. Kalaupun hilang,
ya memang hilang untuk belajar gitu loh. Jadi harus sizable, jangan taruh semuanya 80% di akun scalping, 10% di akun invest, 10% cuma di akun swing, enggak. Jangan gitu. Jadi ini memang harus ready teman-teman untuk take risk. Analisa yang dipakai ya teman-teman tahu, tiap minggu saya sharing bandarmologi. Eh, Terus keputusan jual belinya biasanya dari 5 itu, karena itu kan sudah akumulasi minggu lalu ya. Jadi yang hari Senin pagi kurang lebih 10 lewat 10, 10 lewat 15 belum naik banyak, tapi ada akumulasi sedikit, biasanya saya masuk di situ. Sebenarnya TP yang bagus adalah 2 kali stop loss. Jadi kalau stop lossnya saya taruh kurang lebih supportnya di 3%, TP-nya akan saya di 6%. Stop lossnya di 2%, TP-nya di 4%. Nah, akun scalping ini ya, saya juga nggak tarik keuntungannya, ataupun kalau rugi ya kita biarin aja, keuntungannya saya compounding. Oke, jadi memang secara absolut duitnya nggak terlalu besar di sini, tapi secara percentage ya lumayan. Jadi ya, eh, sebenarnya apa sih fungsi akun lebih dari satu itu? Pertama ya, supaya satu nggak ganggu psikologi kita. Kalau kita mau scalping, pakai akun swing, akun invest, wah itu bisa ganggu psikologi. Ada minus, eh, jadinya nanti kalau misalnya ada uang lebih yang tadinya mau dipakai buat nyicil emiten yang swing, malah dipakai buat scalping, wah itu jadi akan mengganggu psikologi. Terus juga kita bisa menghitung hasil terbaik dari masing-masing metode. Kalau saya invest berapa sih hasilnya? Kalau saya swing berapa sih hasilnya? Kalau saya scalping berapa sih hasilnya? Dari situ kan kelihatan dari tiap-tiap sekuritas. Nah, ini yang saya bilang tadi juga satu lagi, invest dan swing tidak perlu dilihat terus-terusan. Kadang-kadang nggak dilihat seharian juga kalau kita sibuk, nggak masalah. Dan untuk scalping, nah itu dilakukan kalau ada waktu aja. Terus terang kalau saya lagi nggak ada waktu ya porto saya kosong di akun ini. Nggak ada porto sama sekali. Karena memang saya nggak ada waktu untuk liatin. Karena saya juga masih kerja kan 9 to 6. Ya, oke. Jadi gitu aja yang saya mau sharing teman-teman. Jadi all in tetap harus manageable dan harus disiplin, stop loss dan take profit supaya jangan kejadian seperti yang saya alami di BNBA. Ya, lumayan jauh di bawah turunnya, saya loss mungkin sekitar 12 atau 13%. Untuk saham-saham yang dipantau untuk minggu depan, nanti akan ada video terpisah ya. Besok nanti saya rilis videonya. Oke, terima kasih. See you and bye-bye.